Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 9. Lily tampak berpikir, tapi, Ra, kau harus segera memberitahu. Lebih cepat lebih baik. Ya, mau nanti responnya bagaimana? Kau harus siap menerima. Lily mengelus pundak temannya. Bagaimanapun Aura harus jujur dari sekarang tentang statusnya. Sebelum keduanya nanti memiliki hubungan yang lebih serius. Aura mengangguk. Ia memang harus memberitahukannya. Dia bekerja di mana? Tanya Lily ingin tahu. Aura mengangkat bahunya tanda tidak tahu. Ia tidak pernah bertanya tentang itu. Rumahnya? Tanya Lily lagi. Aura menggeleng lagi. Ia sama sekali tidak tahu tentang pria itu. Karena ia juga tidak bertanya. Apa dia sudah menikah? Lajang atau duda? Tanya Lily kembali. Aura diam dan meletakkan kepala di meja. Itu juga ia tidak tahu. Pria itu pernah menikah atau belum? Nanti kalau ketemu lagi, kau harus bertanya semuanya. Saran Lily sambil menghembuskan nafas. Aura membuang nafas perlahan. Saat bertemu pria itu, ia tidak tahu mau bicara apa. Hanya gugup dan baper yang ada. Sudah jam berapa ini? Kita bisa telat. Aura menyadari waktu. Mereka harus segera bekerja. Lily dan Aura meraih tas mereka masing-masing. Mereka memesan ojek. Ra, aku duluan, ucap Lily. Ojeknya datang duluan. Hati-hati, Aura melambaikan tangan. Aura masih menunggu Kang Ojek di depan rumah. Sambil menunggu ia pun melihat pesannya. Bara, selamat pagi. Bara, semangat ya. Aura tersenyum tipis membaca pesan tersebut. Dan membalas pesannya. Aura, selamat pagi juga. Ia sudah berjanji akan membalas pesan dari pria itu. Ting. Sepertinya pesannya sudah dibalas saja. Cepat juga. Bara, aku di depanmu. Tin. Mata Aura terbelalak mendengar suara klakson. Ah, apa? Kamu mau kemana? Tanya Mama yang pagi. Pagi sudah melihat putra berada di meja makan. Ke kantor. Jawab Bara dengan penuh semangat. Hari ini ia akan segera menyelesaikan pekerjaannya dan bertemu Aura setelah pulang dari kantor. Sarapan mana? Ma, tanya Bara. Masih mau Mama dimasak? Jawab Mama yang masih memotong bahan. Untuk memasak, Mama yang langsung turun tangan. Pekerja hanya untuk membersihkan rumah saja. Bara mengangguk. Hari masih pagi. Ia saja yang terlalu bersemangat hari ini. Teh hangat yang tersedia pun Bara minum. Ma, aku pergi dulu. Pamit pria itu menyalami mamanya. Loh, sarapan dulu. Sebentar lagi siap masaknya. Tahan Mama. Putranya tidak boleh keluar rumah dengan perut kosong. Aku sudah minum teh. Aku pergi. Ma, Bara pun berlalu pergi. Pria itu sudah naik ke dalam mobil dan memasang sabuk pengamannya. Saat akan menyalakan mesin mobil, ia melihat ponselnya. Mengirimkan pesan singkat pada Aura. Pesan sudah terkirim. Kini pun Bara perlahan melajukan mobilnya. Ia akan menuju kantor. Saat di lampu merah, Bara melihat ke arah ponselnya. Sudah cukup lama berlalu. Aura belum membalas pesannya. Padahal wanita itu sudah berjanji padanya. Lampu lalu lintas berubah hijau. Bara langsung memutar arah. Ia akan menuju rumah Aura saja. Tak berapa lama, mobil Bara berhenti sejenak di gang tempat ia menurunkan Aura. Lalu memilih berbelok dan memasuki gang yang cukup luas itu. Mana rumahnya? Apa dia berbohong lagi? Ucap Bara sengaja memperlambat laju mobilnya. Mungkin saja, rumah Aura bukan berada di gang ini. Tah di gang mana yang jauh dari sini. Mata Bara melihat seorang wanita berdiri di depan sebuah rumah berjarak tidak jauh darinya. Aura,
ucap Bara dengan senyuman mengambang. Ponselnya masuk pesan yang ternyata dari Aura. Ia segera membalas, dan melajukan mobilnya ke arah Aura. Tin, Bara sengaja mengklakson. Karena Aura dari tadi menunduk. Fokus pada ponselnya saja, tanpa peduli pada sekitar. Setelah menepikan mobilnya, Bara segera turun. Ia menghampiri wanita yang berwajah kaget itu. Pasti Aura sangat kaget. Ia datang mendadak di hari yang masih pagi. Kak, kamu, kenapa kesini? Tanya Aura yang gugup. Pria itu datang pagi. Ia tidak memberitahukan alamat rumahnya. Hanya gang saja. Tapi, bisanya pria itu tiba muncul. Menjemputmu, jawab Bara. Ayo, pergi, nanti terlambat. Bara akan mengantar Aura pergi kerja. Sebenarnya ia ingin saja hari ini pergi berdua dengan wanita itu. Menyuruh wanita itu untuk libur bekerja atau tidak usah bekerja lagi. Tapi, pasti Aura tidak akan nyaman dengannya. Dan kesannya ia terlalu mengatur. Mereka belum ada ikatan apapun. Hanya teman biasa. Mungkin kalau Aura sudah jadi istrinya, ia tidak akan membiarkan Aura bekerja. Biarkan saja wanita itu duduk manis di rumah. Tapi, ucap Aura menahan langkahnya saat pria itu menggandeng ke mobilnya. Ada apa? Ini sudah jam berapa? Kamu bisa terlambat. Bara mengingatkan. Aura bukan bekerja di perusahaannya. Jadi ia tidak mau wanita itu kena tegur atasannya. Aku naik ojek. Aura sudah memesan ojek. Tidak mungkin ia pergi dengan Bara. Sebuah sepeda motor berhenti. Atas nama Mbak Aura. Kang Ojek memastikan. Bara melepaskan genggamannya dan menghampiri Kang Ojek. Maaf, Pak. Istri saya tidak jadi naik ojek. Bara meminta maaf. Istri. Batin Aura mulai berdebar tak menentu. Pagi mendengar pria itu mengatakan istri. Sungguh membuatnya sport jantung. Bara kini mengeluarkan dompet dan memberikan selembar uang pada Kang Ojek. Kang Ojek itu baru keluar rumah. Aura adalah penumpang pertamanya. Jika mencancel atau di-cancel akan mempengaruhi performanya. Saya belum ada kembalian. Ambil saja. Pak. Sekali lagi maaf. Pak. Ucap Bara sopan lalu berjalan dan menggandeng wanita yang katanya istrinya itu. Naik ke dalam mobil. Di dalam perjalanan, Aura ingin bertanya perihal perkataan pria itu yang mengatakan istri saya. Tapi, mulut ini seperti tertahan untuk membahasnya. Bara bertanya di mana Aura bekerja dan mulut Aura bisa menjawab pertanyaan itu. Maaf ya. Kalau aku mendadak menemuimu, ucap Bara yang sedang menyetir dan menyempatkan meminta maaf. Hatinya tergerak ingin terus menemui Aura. Tidak apa kok, jawab Aura. Walau sebenarnya bertemu mendadak seperti ini tidak baik untuk hatinya. Hening. Aura menatap jalanan di depan dan Bara fokus menyetir sambil menatap jalanan di depannya juga. Dan tiba, kruk. Suara itu membuat Aura menoleh ke arah pria itu. Itu suara perut Bara. Kamu belum sarapan? Tanya Aura. Bara mengangguk lemah. Karena pagi berangkat ke kantor. Ia tidak sarapan. Mamanya belum masak. Makan saja ini. Aura mengeluarkan sebungkus roti dan memberikannya pada Bara. Tidak usah. Nanti setelah mengantar kamu, aku akan sarapan, tolak Bara. Aura membawa roti. Mungkin saja wanita itu belum sarapan. Sudah, dimakan saja untuk mengganjal perut. Aura tetap memaksa. Ia memberikan ke tangan pria itu. Terima kasih. Bara terpaksa menerima. Mereka telah sampai. Bara menepikan mobilnya di pinggir jalan. Tepat di depan kantor Aura berada. Rotinya jangan lupa dimakan, Aura mengingatkan. Pria itu meletakkan roti pemberiannya di dashboard.
Bara mengangguk, senang karena wanita itu perhatian padanya. Kak, kalau begitu aku masuk dulu. Pamit Aura melihat pria itu. Yang dilihat malah tidak menjawab dan menatap Aura kagum. Aura sangat cantik dan menggemaskan di mata Bara. Apalagi dengan rambut ekor kuda. Sangat imut. Hati di jalan. Ucap Aura gugup dan menundukkan kepala sejenak. Ia harus segera keluar. Di dalam mobil ini terasa sesak. Aura, panggil Bara. Panggilan itu membuat Aura tidak jadi membuka pintu. Wanita itu berbalik ke arah Bara. Dan, kap, mata Aura mendelik saat bibir pria itu menkecup bibirnya. Aku menyukaimu, ungkap Bara. Hatinya yang kosong telah terisi. Ada aura di hatinya. Aura mendadak gagap. Tak tahu mau bicara apa. Pria itu mendadak dan tanpa aba mengungkapkan perasaan. Bahkan berani menciumnya. Tangan Bara kini terulur mengelus kepala Aura. Ia menyukai Aura dari hatinya yang terdalam. Apa aku bisa mendapat jawabannya sekarang? Tanya Bara menatapnya dengan tatapan lembut. Pria itu ingin tahu perasaan Aura padanya. Mendengar itu, Aura makin berdebar. Jantungnya seperti akan melompat dari tempatnya. Aku sudah terlambat. Ucap Aura mengalihkan pembicaraan. Ia tidak bisa menjawab langsung perasaan Bara. Masih mendadak shock. Aku masuk dulu. Ucap Aura menundukkan kepala sejenak dan akan keluar. Bara menahan tangan Aura dan menarik wanita itu padanya. Itu. Aura menahan wajah Bara dengan tangannya. Wajah pria itu terlalu dekat dengannya. Kamu milikku. Bara mengklaim wanita itu. Aku mencintaimu. Aura. Dek. Hati Aura berdebar hebat mendengar perkataan Bara. Pria itu mencintainya. Sepertinya ada yang salah dengan pendengaran Aura saat ini. Apa karena sering berdebar karena pria itu? Aura jadi tidak bisa membedakan ini nyata atau hayalannya. Itu. Aku ke kantor. Ucap Aura gugup. Berusaha untuk tenang. Jawab aku sekarang. Ya atau. Bara menjeda perkataannya. Rasanya enggan untuk mengatakan tidak. Ia tidak mau ditolak. Aku sudah telat. Aura melihat jam tangannya. Sudah waktunya untuk bekerja. Ya, sudah. Beritahu aku segera jawabanmu. Jangan buat aku menunggu. Ucap Bara mengalah. Ia yang terlalu terburu-buru. Tapi mau bagaimana lagi? Hatinya ingin memiliki wanita itu. Aura mengangguk lalu membuka pintu. Sebelum turun, ia menoleh ke arah Bara lagi. Ada apa? Tanya Bara bingung. Aura mendekat dan menkecup pipi kanan Bara. Setelah melakukan itu, Aura turun dari mobil dan menutup pintu dengan kuat. Ia berjalan dengan setengah berlari menuju kantornya. Gemasnya, Bara senyum melihat tingkah Aura. Setelah pergi tidak melihat ke belakang lagi. Tangan Bara kini menyentuh pipinya. Apa yang dilakukan Aura tadi sudah menjawab pertanyaannya. Wanita itu menyukainya. Aura membalas perasaannya. Bara meraih ponsel. Ia pun mengirimkan pesan. Aura telah sampai di meja kerjanya. Wanita itu berkali-kali membuang nafasnya. Bagaimana ini? Ronta Aura. Ia meruntuki diri yang malah menkecup pipi pria itu. Ting. Mata Aura menoleh ke meja. Ponsel tergeletak di sana. Sudah bisa ditebak. Pasti pesan dari Bara. Aura membuang nafasnya berkali-kali terlebih dahulu. Baru meraih ponselnya. Benar. Memang pria itu yang mengiriminya pesan. Bara, sayang. Semangat ya. Bara, sayang. Jangan kelelahan. Bara, sayang. Jangan lupa telat makan.
Bara, sayang, aku mencintaimu. Dan Aura yang membaca pesan tersebut mendadak shock. Sayang, dipanggil sayang. Apa mereka sudah resmi menjalin kasih? Aura meletakkan kepala di atas meja, menyesali tubuhnya yang tergerak begitu saja. Seharusnya mereka PDKT dulu. Minimal ia harus tahu status pasti pria itu. Begitupun sebaliknya. Melihat Bara, Aura meyakini jika pria itu masih lajang dan belum menikah. Sementara dirinya, bagaimana ini? Aura jadi sedih. Jika berpisah dari pria itu, ia juga menyukai Bara. Tapi, dari awal mereka sama sekali tidak saling tahu akan status. Jika sudah tahu, Bara pasti akan meninggalkannya karena status jandanya. Di ruangannya Bara mengulum senyum. Hari ini pria itu banyak mendapat pemberian dari Aura. Diberikan roti dan mendapat kecupan di pipinya. Ia menatap roti tersebut. Rasanya tidak rela untuk memakannya. Roti ini mungkin akan disimpannya sebagai kenangan. Bara berencana akan mengawetkannya dengan air keras. Besok pagi jam 10 ada rapat di luar kota. Jam 10 malam jadwal penerbangan. Robby membacakan jadwal pria itu. Kenapa nih orang? Batin Robby yang dari tadi melihat fokus Bara ke sebungkus roti. Tak mendengarkan atau tidak apa yang sudah dikatakannya. Itu semua jadwal Anda, sambung Robby. Hanya deheman sebagai tanggapan dari Bara dan masih fokus pada rotinya. Kebetulan aku lapar. Ucap Robby merampas sebungkus roti itu. Robby, kembalikan rotiku. Bara bangkit dan akan merebut kembali. Robby menepuk roti tersebut. Hingga bungkusan terbuka dan rotinya penyet. Robby, Bara menaikkan intonasi suaranya 1 oktav dan merebut roti itu. Ia hati memperlakukan roti tersebut dan Robby. Seenaknya saja. Kenapa kau marah? Itu kan hanya roti. Ucap Robby sedikit aneh. Bara terlalu berlebihan pada sebungkus roti saja. Hanya roti. Tekan Bara. Bagi Robby hanya sebuah roti. Tapi tidak baginya. Roti itu adalah pemberian sang kekasih. Pemberian pertama yang harus diabadikannya. Jadi, bakso, gorengan, apa nasi goreng? Tanya Robby dengan nada meledek. Kalau bukan roti jadi itu apa namanya? Kau. Bara kesal melihat Robby. Sudah merusak rotinya bukannya minta maaf. Akan kubelikan lagi. Robby akan menggantinya. Bara begitu saja marah. Kau. Bara memijat pelipisnya. Tidak usah. Sudah sana kau keluarlah. Robby pun pergi setelah diusir pria itu. Sebelum menutup pintu, ia mengintip dulu. Maafkan aku, sayang. Bara tampak meletakkan roti di mejanya dengan hati-hati. Sayang, Robby merinding. Bara memanggil roti itu sayang. Pasti sakit ya, ucap Bara lagi. Roti yang tadi bulat dan ngembang, kini kempes. Robby sangat kasar sekali. Astaga, Bara sudah tidak waras. Robby kaget. Temannya sudah memiliki kelainan. Kenapa kau masih di sana? Bara melihat Robby di pintu. Karena ketahuan mengintip, Robby pun segera pergi. Ia memegangi tengkuknya yang merinding. Mengingat tingkah absurd temannya. Saat jam 4, Bara bersiap. Ia akan segera pulang. Aku duluan. Ucap Bara saat membuka pintu ruangannya. Robby sudah di depan pintunya. Mau kemana dia? Robby melihat Bara yang pergi dengan tergesa-gesa. Beberapa saat berlalu. Kamu lembur? Bara menelepon wanitanya. Iya. Ada kerjaan yang belum selesai. Ucap Aura dari sana. Apa masih lama kamu pulang? Tanya Bara sambil melirik ke kursi belakang. Ia tadi singgah sebentar membeli bunga. Enggak sih, setengah jam lagi selesai. Wajah yang tadi kecewa mulai tersenyum.
seolah mendapat angin segar. Aku akan menjemputmu. Tidak usah, aku pulang naik ojek saja. Tapi aku sudah di parkiran kantormu. Bara memberitahu. Apa? Aura kaget. Pria itu sudah sampai saja. Lanjutkan pekerjaanmu. Aku menunggumu. Dah sayang. Bara mengakhiri panggilannya. Bara menyandarkan tubuhnya di kursi mobil. Sambil menunggu Aura, musik pun diputar. Bara memutar lagu cinta, sesuai dengan apa yang sedang dirasakannya. Jatuh cinta pada Aura. Tak lama Bara melihat Aura di parkiran. Wanita itu tampak bingung mencarinya. Bara pun mengendarai mobilnya dan menghampiri wanita itu. Ia membuka kaca mobil dan menyuruh untuk naik. Maaf lama, ucap Aura tidak enak hati. Selama apapun aku akan menunggumu, ucap Bara seakan tidak masalah. Aura membuang pandangannya. Ia kan jadi malu. Sayang, ini untuk kamu. Bara memberikan bunga pada Aura. Wanita itu menoleh dan terpaku melihat bunganya. Ini untukmu, Bara menyodorkannya. Untukku? Tanya Aura memastikan kembali dan Bara mengangguk. Aura diberikan bunga membuat perasaannya jadi berbunga. Bunga. Bara, pria pertama yang memberikannya bunga. Selama ini belum pernah ada pria yang memberikan itu. Terima kasih, ucap Aura lalu menghirup aroma bunga yang sangat wangi. Kamu suka? Tanya Bara. Aura mengangguk dan tersenyum manis pada pria itu. Tangan Bara terulur mengelus kepala wanita itu. Senang karena Aura suka dengan pemberiannya. Baiklah. Karena kamu suka bunga, aku akan memberikan toko bunga itu untuk kamu, ucap Bara. Baginya kebahagiaan Aura adalah prioritasnya. Apapun akan diberikannya demi Aura. Apa? Aku akan memberikanmu toko bunga. Kamu mau kan? Tanya Bara menawarkan. Aura menggeleng segera. Bara bukan memberikan bunga saja, tapi mau memberikan toko bunga. Yang benar saja. Tidak usah, tolak Aura. Tidak apa, aku akan menghubungi pemilik toko bunga. Aura meraih ponsel Bara, agar pria itu tidak bisa menelepon. Sayang, aku bilang tidak, tegas Aura. Itu hadiah dariku untukmu. Aku pulang naik ojek saja. Aura yang kesal akan membuka pintu mobil. Pria itu terus memaksanya. Padahal ia sudah menolak. Bara menahan tangan Aura. Mana rela wanita itu pergi begitu saja. Sayang, maaf. Tapi aku hanya ingin kamu bahagia. Aku bisa bahagia bukan karena itu. Aura membuang pandangannya. Ketemu kamu saja aku sudah bahagia. Ucapan Aura membuat Bara teramat senang. Aura bahagia karena dirinya. Sayang, terima kasih. Bara menarik Aura padanya, memeluk wanita itu dengan erat. Aku mau pulang, ucap Aura. Berada di dekapan pria tampan itu membuatnya sesak. Pelukannya terlalu erat. Kita pergi sebentar ya. Kemana? Jalan. Sudah pasang sabukmu. Aura mengangguk dan memasang sabuknya. Selama perjalanan, Bara dan Aura saling melempar senyuman. Pria itu juga menggenggam tangannya. Tangan Bara terasa hangat. Kenapa kemari? Tanya Aura menahan tangannya. Mereka kini berada di toko jam tangan. Ini hari pertama kita. Aku ingin kita punya barang couple. Ucap Bara. Ia menarik Aura masuk ke toko jam itu. Akan membeli jam tangan couple. Itu barang yang terlintas di pikirannya. Tapi, Bara meminta pegawai toko untuk menunjukkan jam tangan keluaran terbaru. Ini toko jam langganannya. Kamu suka yang mana? Tanya Bara. Di sini mahal. Cari tempat lain saja. Ucap Aura. Toko itu bukan kapasitasnya. Coba yang ini. Bara memakaikan jam tangan pada Aura. Sangat cocok. Pakaikan. Pinta Bara. Ingin Aura memakaikan jam tangan padanya.
Dengan perlahan Aura memasangkan jam tangan itu. Lihatlah, kita punya barang couple. Ucap Bara mendekatkan tangannya dengan tangan Aura. Kami ambil yang ini saja, sambung Bara kembali. Jam tangan ini sangat cocok dengan mereka. Simple dan tidak terlalu mencolok. Namun tetap elegan. Sepertinya ini mahal. Uangku tidak cukup, bisik Aura jujur. Ia tidak sanggup membayar jam itu. Sepertinya tidak mahal, ucap Bara tanpa berbisik. Memberi isyarat pada karyawan toko. Berapa harganya ini, Mbak? Tanya Aura langsung. Jam tangan ini sepertinya sangat mahal sekali. Harganya. Karyawan toko menjeda dan melihat Bara yang mengangguk. Karena Mas dan Mbaknya adalah pengunjung toko kami yang ke-1000. Toko kami memberikan penawaran harga yang spesial. Jelas karyawan toko sambil melihat Aura dan Bara bergantian. Terlihat pria itu mengangguk, seolah setuju dengan tindakannya. Oh ya, Aura tampak terkejut. Benar, Mbak. Mas dan Mbaknya cukup bayar 100.000 saja untuk jam tangan couple ini. 100.000 dapat 2? Tanya Aura memastikan. Benar, Mbak. Kami ambil ini, ucap Bara cepat. Ia mengeluarkan kartu ATM-nya. Pakai uangku saja. Sudah aku saja yang bayar, tolak Bara. Ia menyuruh Aura menyimpan uang 100.000 tersebut. Tapi, karena Bara memaksa tetap bayar, Aura jadi menurut. Padahal ia ingin membayarnya, harganya tidak terlalu mahal. Kasir menerima kartu ATM itu dan menginput harga normal jam tangan tersebut. Setelah membeli jam tangan, Bara mengajak Aura makan. Perutnya minta diisi. Masa jam tangan ini harga 50.000? Sepertinya salah, ucap Aura merasa aneh. Ini jam tangan walaupun dapat harga spesial. Tidak mungkin harganya segitu. 50.000 itu beli kotaknya saja nggak dapat. Bara mengulum senyum. Aura membahas jam tangan tersebut. Tak percaya harganya semurah itu. Mungkin trik marketingnya. Aura diam menatap tangan itu. Jamnya sangat bagus dan talinya sangat lembut. Beruntung sekali mendapat jam tangan ini dengan harga murah. Kamu mau es krim? Tanya Bara menawarkan. Ia mengalihkan topik. Aura menggeleng. Ia sudah kenyang. Sepiring nasi goreng telah ludes. Ayo, pulang, ajak Aura. Pria itu tadi pagi mengantarnya ke kantor. Dan hari sudah hampir gelap belum pulang juga. Bara bisa kecapean. Baiklah, ucap Bara menurut. Aura mungkin lelah karena pulang kerja langsung pergi dengannya. Mana tadi wanitanya sempat lembur lagi. Walau sebenarnya masih ingin bersama. Tapi Bara tidak ingin Aura keletihan dan jatuh sakit. Di perjalanan, Aura melirik Bara. Kenapa lihatin aku terus? Aku tampankan. Tanya Bara melihat ke arah sang kekasih sejenak. Lalu kembali fokus menyetir. Apaan sih? Pede amat, sanggah Aura. Ia tidak berpikir begitu. Loh, aku kan memang tampan. Makanya kamu suka sama aku. Bara masih dengan mode pedenya. Kapan aku bilang begitu? Tadi pagi. Aura membuang wajahnya. Ia jadi malu. Tadi pagi bukannya menjawab dengan kata-kata, malah dengan tindakan. Bara memberhentikan mobil di depan rumah Aura. Terima kasih telah mengantarku, ucap Aura sebelum turun. Bara mengangguk. Jangan tidur malam. Malam, pesannya. Aura mengangguk dan turun dari mobil. Ia lalu melambaikan tangan mengiringi mobil yang sudah melaju pergi. Setelah mobil tidak terlihat lagi, Aura masuk ke rumah. Senyumnya terus merekah. Bahagianya dia hari ini. Bara masuk kamar. Ia meletakkan sebungkus roti pemberian Aura di dalam laci. Lalu masuk ke kamar mandi. Akan membersihkan diri.
Beberapa saat kemudian, Bara sudah selesai mandi. Ia berbaring sambil menatap ponselnya. Akan menelepon Aura untuk mengucapkan selamat tidur mimpi yang indah. "Halo, sayang," ucap Bara begitu teleponnya tersambung. "Halo, kamu sudah sampai rumah?" "Sudah. Ini juga sudah mandi. Kamu lagi apa ini?" "Lagi terima telepon." Bara jadi senyum. Tak ada yang salah dari jawaban Aura. Bersambung dulu ya teman-teman.